Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua di channel Hashtag Islam ini seperti biasa salah satu segmen yang kita punya adalah terkait dengan bagaimana pengalaman-pengalaman Muslim Indonesia yang kemudian tinggal di luar negeri. Kita ingin mendengar bagaimana cerita mereka tinggal di sana, baik yang di negara mayoritas Muslim maupun yang minoritas Muslim. Sebelumnya ada yang di Qatar, dan di Jepang, dan beberapa di Amerika juga, di Australia ada juga, dan sekarang kita ke Turki. Ke Turki ini menarik karena dari sisi geografis dia dekat dengan Eropa, perbatasan Eropa Asia, dekat dengan Arab juga. Tentu mayoritas Muslim karena memang Islam pernah memiliki sejarah yang sangat besar di sana. Nah, dari sekarang kita terhubung dengan Zulkifli Yunus yang sekarang menjadi mahasiswa pasca sarjana di salah satu universitas di Turki. Jurusannya Islam ya, ilmu hadis science di sana, dan kita akan mendengar cerita dari Zul tentang bagaimana menjadi Muslim di sana, direfleksikan juga dengan perbandingannya misalnya di Indonesia. Oke, apa kabar Zul? Alhamdulillah baik Anda. Oke, oh ya, Sul ini saya kenal sejak di asrama tafsir hadis khusus ya di Makassar waktu S1. Sekarang melanjutkan studi S2-nya di Turki. Eh, Gimana puasa di sana, Sul? Pengalaman puasa di sana Alhamdulillah. bedanya dengan di Indonesia tuh kayak kayak apa? Kalau secara pribadi, perbedaan di Indo itu ya terutama yang kita rasakan di sini adalah makanan. Itu yang paling penting. Ya. Sahurnya beda. ah, karena saya apalagi karena saya tinggal di asrama, jadi memang makanan-makanannya itu sifatnya catering, kita tidak dibolehkan masak sendiri. Akhirnya kita harus ikut makanan-makanan yang dikonsumsi oleh orang-orang Turki itu sendiri. Jadi merupakan salah satu tantangan besar juga bagi kita yang tinggal di asrama di Turki ini, itu makan makanan Turki. Sahurnya pakai roti, keju, zaitin, yang kayak gitu. Ada corba yang kayak semacam sup-sup itu, tapi rasanya sangat Hambar ya? luar biasa. Hambar atau kayak Tidak gimana? luar biasa. Tidak tahu rasanya gimana. Tidak bisa Atau ini mendeskripsikan. kayak rempah-rempah? Bukan. Tidak, dia kayak tidak kayak rempah-rempah, kayak semacam apa ya, kayak semacam sup saja tapi ditaruh garam, kayak gitu, dengan percampuran antara garam dengan rasa, ya rasa dari supnya itu. Oke. Kalau kan ada juga yang sup kacang, ada juga sup ini tapi beda rasanya, kayak gitu. Jadi solusinya kalau begitu makannya apa? Makan roti saja? Kalau saya biasanya cuma makan roti sama madu, roti, minum teh, itu saja. Oh, oke. Madunya Karena beli di sana atau bawa dari Indonesia? enggak, madunya orang-orang Turki itu suka konsumsi madu. Oke. Jadi termasuk di asrama saya itu kalau sarapan itu atau makanan pagi itu ada terus madunya. Oke, I see, I see. Nah itu Puasa, yang puasanya berapa lama di sana, Zul? berapa lama. Jadi kalau sekarang itu kita masuk waktu subuh itu jam 4.30 atau setengah 5 udah masuk waktu subuh, dan masuk waktu berbuka itu jam setengah 8. Tapi semakin ke sini itu semakin apa ya, semakin lama, karena enggak tahu juga ya gimana ya proses Oh, mataharinya. Karena semakin lama, kayak misalkan di akhir-akhir ini, masuk 10 terakhir Ramadan ini, itu
waktu berbuka, waktu sahurnya itu yang sebelumnya 4.30, Mhm. 4.30 itu mulai menjadi 4.25 kayak gitu, 4.29. Nah, Berarti sedangkan sahurnya semakin lama juga, tidak semakin mundur, tapi semakin lama. Jadi sahurnya bahkan kalau saya lihat jadwal imsakiyah Turki itu nanti 3 hari terakhir di bulan Ramadan itu waktu berbukanya itu sudah jam 9, jam 8, ya jam 8 lumayan pas ya, maghrib. Ya 15 lumayan. 15 jam kurang lebih. Kalau di Indo sekarang itu ini jadwal imsakiyahnya itu berapa? Maksudnya masa Kalau waktu subuh dan masuk kalau waktu buka. subuh 4.38, maghribnya Hmm. 17.553, 556, 556 kalau nggak salah. Ya, Oh, berarti di Turki lebih lama berarti. ya lebih lama, lebih lama. Jauh jauh lebih lama. Lebih lama. Cuaca di sana gimana? Cuaca ini panas apa gimana? Ya sekarang udah mulai panas. Udah masuk waktu spring, itu Hmm. musim semi. Oke. Jadi Berapa bunga-bunga derajat tuh mulai. rata-ratanya? Ini dalam tuh kalau sekarang itu yang saya lihat itu 15 derajat, 16, tapi kalau malam itu sampai 8. Wah, Tapi kemarin waktu musim dingin, wah, luar biasa karena sampai minus 20, betul. 21, Betul. ekstrem. Lagi di ini ya, di Konya ya, gitu. Di Konya, Pikonya. tempat makamnya Maulana Jalaluddin Rumi. Eh, ada satu tuh makam yang di pojoknya, karena satu kompleksnya katanya tidak satu makam kan. Jadi Hmm. ada makam seorang ulama fikih di pojoknya itu. Saya lupa namanya. Saya baca dari keterangannya ini Gus Nadir, Nadir Syekh Husain. Jadi waktu waktu Gus Nadir bahas soal talfik. Jadi Nah, beliau karena kan menurutnya Gus Nadir ada tiga jenis talfik, ada yang ketat sama sekali tidak boleh mencampur mazhab, ada yang boleh dengan syarat, ada yang sama sekali bebas. Nah, salah satu yang dia kutip itu pendapatnya ulama fikih Hanafi ya, yang di satu kompleks dengan makamnya Rumi. Saya lupa namanya. Pokoknya itu menurut beliau. Nah, berarti secara mazhab, apakah Turki itu punya ini mazhab resmi atau kayak gimana? kalau dibilang mazhab resmi, tidak tahu ya. Kalau diresmikan oleh pemerintah, tidak tahu. Hmm. Tapi secara kultural memang orang-orang Turki itu bermazhab Hanafi. Oke. Jadi kecenderungan mereka dalam pengamalan-pengamalan agama Islam dalam keseharian mereka itu lebih cenderung kepada pengamalan mazhab Hanafi. Oke, Gitu. konkretnya itu bedanya seperti yang kebanyakan kita lihat di Indonesia yang mayoritas Syafi'i. Itu Oke. konkretnya seperti apa tuh bedanya? Wah, sangat beda. Ah, Bahkan salah satu apa ya culture shock saya juga waktu baru pertama di Turki itu karena perbedaan mazhab. Jadi kayak saya besar di pesantren, ya, pesantren bermazhab Syafi'i, tiap oke. hari Hmm. kitab Syafi'i. Hmm. Nah, pas di sini itu sangat pengamalannya sangat berbeda. Contoh misalkan hari Jumat. Hari Jumat itu saya 1-2 Jumat masih nyantai lah ikuti Jumat sudah Jumat. Tapi lambat laun saya coba dengarkan khutbahnya. Kok ada yang aneh ya di khutbahnya ini? Kok Hmm. khutbah kedua ini kayaknya tidak baca doa kepada orang Muslim, tidak ada apa, tidak cuma salawat saja, cuma hamdalah, cuma salawat, Hmm. tidak ada doa kepada orang Muslim, tidak ada al-wasiyatul taqwa, tidak ada wasiat untuk bertakwa. Hmm. Oke. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan itu rukun, ada 5 Hmm. rukunnya itu. Oke. Nah, ini kok tidak terpenuhi nih? Nah, ini yang jadi wah, jangan sampai nih. Nah, setelah itu baru saya buka kitab. Oke. Nah, sampai dia serama buka kitab, buka Al-Mazahib Al-Arba'ah itu, Hmm. baru saya lihat oh ternyata mazhab Hanafi itu cuma mensyaratkan atau menganggap rukun khutbah itu adalah hamdalah.
Di luar dari itu sunnah saja. Sunnah saja. Gitu, ya, gitu. Jadi kita kayak belajar kembali terhadap mazhab ini. Ya. Karena Nah, melihat itu yang kasus salah kan. satu perbedaannya. Jadi mau tidak mau, yang tadi disinggung talfik itu, Heeh. ya mau tidak mau kita harus talfik di sini. Campur jadi. Heeh. Nah kayak gitu. Jadi salah satunya itu. Dan memang secara pengamalan mereka lebih banyak mengamalkan mazhab Hanafi. Hanafi. Nah, kayak contohnya juga kemarin waktu tarwi itu, Oke. di sini sama di Indonesia mayoritas tarwi 20. Dan di sini mulai dari masjid kecil sampai masjid besar itu yang saya lihat itu semuanya tarwi 20. Nah, ini yang menariknya di sini, bagusnya di sini karena perbedaan itu sangat sedikit. Bahkan tidak ada sama sekali yang sejauh ini saya lihat. Artinya mereka kompak dalam satu pengamalan. Berarti tidak ada yang Gitu. tarawih 8. Ada yang tarwi 8, tapi maksudnya imamnya itu semuanya 20 kayak gitu. Jadi semua masjid kayak gitu. Kalau dibilang tarwi 8 ya saya juga kadang tarwi 8 di sini. Panjang ya? Panjang bacaannya? Tidak panjang. Tidak panjang. Yang rata-rata saya tempati di sini ini tidak panjang. Bahkan cepat, lumayan cepat cara membaca ini ayat-ayat Al-Quran. Ada ini nggak? Pakai selawat-selawat nggak antar tarawih itu? Kalau kayak Ya. kita. Bahkan saya bilang yang saya bilang saking seragamnya salawat untuk antara rakaat ke rakaat yang lain itu yang tarawihnya itu sama. Mulai dari masjid kecil sampai masjid besar. Sedangkan kita di Indo kan beda masjid itu biasanya beda selawat. Ya beda-beda. Kayak di kampung saya itu beda selawatnya, yang di kota beda selawatnya, di Makassar beda selawatnya. Nah di sini itu sama-sama. Pokoknya bahkan selawatnya seragam. Atau nah yang kemarin atau jangan masjidnya memang diatur imamnya. Tidak. Maksudnya imamnya digaji sama negara gitu. Khutbahnya teksnya dari negara. Tidak, kalau teksnya kayaknya ada keseragaman kayak gitu. Karena kemarin itu teman saya nanya, gimana di masjidmu? Masjidmu bahas tentang An-Nisa itu enggak? Saya bilang, begitu ya di bahas An-Nisa. Kenapa bahas An-Nisa? Karena dia bilang, karena memang biasanya di Turki itu diseragamkan, bahkan sampai khutbahnya diseragamkan. Jadi memang kayaknya ada teks dari Dianetnya atau Kementerian Agamanya. Begitu ya, tapi tidak tahu lah kalau kepastiannya memang diatur sedetail itu atau tidak. Nah, kayak gitu. Kementerian Agama ada? Di sini, ada lah. Oh, ada. Bahkan yang beasiswa kan di Turki itu ada 3 beasiswa kalau mau untuk pelajar internasional. Ada yang YTB, ada ISDB, dan ada namanya TDV. Nah, TDV itu adalah khusus beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Agama Turki. Jadi mereka yang boleh apply beasiswa TDV itu hanya dikhususkan bagi mereka yang ingin studi hilahiyat atau studi keagamaan, studi Islam di Turki. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya ada Kementerian Agamanya, ada jelas. Kayak gitu. Itu boleh. Nah, yang kayak double beasiswa? Tidak boleh double beasiswa. Kalau udah diterima di YTB untuk kementerian, untuk pemerintah Turki, tidak boleh lagi apply beasiswa di TDV, kayak gitu. Nah, yang kayak kayak tadi itu, yang tarwi itu contoh lain yang perbedaan mazhab ini. Saya tarwi 20, awalnya itu tarwi 20 waktu Ramadan pertama. Sampai 20 witir 3 rakaat. Nah, pas rakaat terakhir imamnya takbir untuk ruku, Allahu Akbar, saya langsung ruku. Ternyata itu takbir untuk kunut. Jadi saya ruku lama sekali. Ini yang lain tidak ruku. Jadi saya langsung teringat waktu kecil saya, waktu pertama kali sholat subuh. Yang dikira ini ternyata sujud tilawah.
Nah, udah lama kayak bahkan saya pikir itu sudah kayak 1 menit, ya tidak sampai 1 menit, intinya lama lah. Bahkan sampai sekarang ini imam kenapa lama sekali ini baca baca bacaan di ini di ruku. Saya lihat gini ke samping saya, ternyata di samping saya tidak satu orang di samping saya juga ikut ruku, tapi yang satu di samping saya tidak ruku. Kayaknya tidak ruku. Saya kayak gini nengok ke depan, tidak ruku. Wah, kayaknya tidak ruku nih. Saya langsung berdiri lagi. Ternyata baru saya ingat kalau di mazhab Hanafi itu dan Maliki itu mereka kunut, tapi kunutnya sebelum ruku. Nah, ini. Nah, kan kalau tiga mazhab itu Syafi'i, Maliki sama Hanafi itu kunut, tapi yang membedakan mereka itu letak kunutnya di mana. Kalau Syafi'i ya kita setelah ruku, kalau mereka itu Maliki sama Hanafi sebelum ruku. Nah, baru saya ingat. Tapi ada takbirnya. Iya, dia takbir. Maksudnya aba-aba untuk kunut itu takbir. Ada kayak misalkan sudah baca surah pendek gini, Allahu Akbar, langsung kayak takbirnya itu lebih keras dari takbir intikal yang lain. Oke. Nah, jadi langsung gini lagi, ya baru baca ini, baca. Kunutnya nggak angkat tangan? Nggak angkat tangan. Oh, jadi tetap bersedekap. Tetap bersedekap. Setelah baca baru takbiran lagi. Dan itu tidak dikeraskan juga, yang kayak di Indonesia itu biasanya kita keraskan untuk bacaan doa kunutnya. Mereka tidak keraskan, siarkan. Jadi setelah ini baca kunutnya, takbir lagi untuk ruku. Kayak gitu. Jadi itu juga yang termasuk yang ini perbedaan mazhab ya. Hati-hati nih ke Turki ini. Kenapa? Berarti ya, harus hati-hati nih ke Turki ini. Jadi kena yang biasa saya lihat tuh, yang di video-video ya tentang Turki itu yang paling kontras kan biasanya ini perempuannya gitu. Kalau sholat pakai pakaian biasa saja gitu. Kalau kayak di Indonesia standar pakaian kuliah ya mereka langsung kayak gitu kan, nggak pakai mukena gitu kan. Itu yang kontras yang biasa saya lihat. Iya, termasuk itu. Kayak saya pertama kalinya lihat orang Turki sholat perempuannya ya, itu tadi malam. Tadi malam saya sholat di Masjid Seljuk. Jadi ya di Konya itu adalah kan sebelum Ottoman itu kerajaan Seljuk, dinasti Seljuk. Nah, yang pusatnya itu di Konya. Jadi saya baru sampai di sini, baru saya tahu ternyata dinasti Seljuk itu letaknya di Konya ternyata pusat pemerintahannya. Nah, peninggalannya masih banyak di sini. Nah, tadi malam saya sholat di masjidnya, masjid peninggalan dinasti Seljuk. Saya lihat ternyata ya kayak gitu yang tadi disampaikan. Orang-orang Turki itu sholat ya kayak pakai celana panjang aja, kayak tutup ini, cukup gitu. Kayak tidak ada, bahkan kayak dianggap aneh kalau pakai mukena. Apalagi pakai sarung. Kita itu kalau pakai sarung di sini kayak dilihat pakai rok. Jadi kayak aneh sekali menurut orang Turki itu. Saya juga punya pengalaman itu. Waktu malam pertama beberapa teman Indonesia, oke kita mau ciptakan suasana Ramadan, suasana Tarawih di Indo, kita pakai sarung ke masjid. Aduh, kita di ini. Jadi kayak gini dilihat terus sama orang. Setelah itu malam kedua teman saya ngajak lagi saya pakai sarung. Saya bilang saya tidak mau kelihatan kayak orang tolol di depan orang-orang Turki. Ngapain pakai sarung? Oke. Terus pakai ini nggak? Pakai peci nggak? Enggak. Kecuali kalau imamnya pakai peci. Tapi rata-rata yang pakai peci itu cuma 1-2 orang saja. Yang rata-rata itu enggak pakai peci. Kecuali
kalau imamnya itu kayak ada peci khususnya, ada jubah khususnya. Itu rata-rata imam di sini. Oh ya. Kalau di Indonesia mungkin kayak jubahnya khotib tuh. Biasanya kan itu yang beda tuh. Ada kayak pakaian Ah, ya. jubah Ah, sendiri. Oke, oke. Menarik ya. Oke. Terus makanya kayak di sini, apa lagi? kayak di sini juga itu, Hmm. ya udah biasa orang-orang pegang anjing ya udah biasa. Makanya menjadi salah satu yang buat ini ya, buat was-was kita juga yang bermazhab Syafi'i. Karena kita mau salaman sama orang-orang orang-orang Turki, itu mereka kita lihat udah pegang anjing. Jadi gimana ini? Ngelus-ngelus anjing ini. Jadi apa ya, interaksi sosial juga gara-gara perbedaan mazhab itu ada jarak lah kayak gitu. Agak ini ya, Nah, agak itu segan, yang tidak nyaman. jadi yang termasuk membuat kita apa ya? Ada kondisi yang kalau masih bisa hindari untuk tidak talbik ya jangan talbik dulu, tapi kalau tidak bisa ya udahlah, mau diapa. Hmm, 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 hmm. Kalau ini sharing sama teman-teman dari negara lain, ada kayak cerita seperti ini nggak, kayak, wah ada yang dari negara ini, mereka juga merasa beda gitu. Nggak ada sih kalau ini, kalau mau cerita sama teman-teman lain apa yang mereka kayak rasakan, gimana pengamalannya. Karena kalau Satu kelasnya ya dari negara mana aja? ada dari Palestina, ada Hmm, dari Rusia, ada hmm. dari Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraina. dari Somalia, dari Ukraina tidak ada. Tapi di samping kelas saya ada. Nanti dia perang di kelas sama Rusia. Kayak gitu kan, Somalia, eh, Afrika Selatan, ada Hmm, Guinea, hmm. ada seperti itu. Oke, oke. Dan beda-beda mazhab, karena ada yang dari Mauritania itu, dia mazhabnya Maliki. Balik. Hmm. Jadi yang kalau Ada yang Syiah. dari Gaza, dari Palestina, itu mazhabnya juga Syafi'i. Ada Syiah tidak? Nggak tahu kalau Syiah. Nggak tahu. Kalau di ini saya, kalau di Qatar itu ada Syiah. Ada Syiah, Hmm. ada non Muslim. Di kampus saya itu Oh, gitu. ada Syiah, ada non Heeh. Muslim, ada yang tidak pakai, saya nggak tahu yang tidak pakai jilbab itu apakah non Muslim atau enggak. Jadi ada perempuan kuliah Islamic Studies nggak pakai jilbab. Hmm. Dia Ada, pakai jilbab. Wah. ada, ada kayak gitu. Dari yang Syiah itu dari Irak ada. Terus yang Dari menarik itu kayak pergi Jumatan ya. Jadi pergi Jumatan tuh kadang-kadang tuh masing-masing pakai pakai pakaian Muslim di negaranya gitu. Jadi kita yang biasa ah, baju koko, ah, kadang tuh yang dari negara lain, mereka tuh kayak, karena kalau kayak baju Pakistan kan ada ah, yang panjang itu kan, hmm, yang sampai hmm, paha itu. Jadi kelihatan ah, tuh, oh, ini dari negara ini, atau peci-pecinya, jenis-jenisnya. Wah, ah. jadi kayak festival itu, Ya, sholat Jumat. saya juga lihat begitu di awal-awal saya datang, teman-teman itu kayak menonjolkan identitas Heeh. kebangsaannya, Nah, identitas negaranya kayak heeh. Jumatan itu. Heeh. Bahkan kalau hari Jumat itu beberapa teman-teman dari Afrika itu pakai jubah, pakai apa ya? Yang kayak gitu, yang kayak Heeh. pakai pakaian Arab itu yang sampai baju terusan sampai lewat lutut. Ya. Nah, tapi lambat laun 1 bulan 2 bulan itu kayaknya mereka kayak kita orang aneh ya kayaknya pakai ini di sini. Akhirnya saya wah udah ini pakai jeans, tidak Hmm. ada lagi. Begitu. Begitu. 1 2 bulan saya lihat itu udah tidak ada lagi yang pakai begitu. Hmm. Ya kayak saya tuh pakai sarung aneh lah. Oke. Tapi Oke. kalau dia sarapan ya masih sering pakai sarung, sering ditegur, bodo amat kayak gitu. Lu kenapa pakai sarung? Kayak gitu. Waktu ini kan berarti Sul sudah menjelang 1 tahun ya. Berarti waktu Nah, ke sana itu masih COVID, masih pakai masker atau prokes itu kayak kayak gimana?
Iya, masih COVID, masih ketat juga protokol kesehatannya pada saat itu. Di, Tapi di masjid sekarang ini, udah di masjid berjarak. di masjid, iya, waktu awal-awal itu Oke. berjarak. Tapi apa ya, dari pemerintah berjarak, maksudnya himbauan dari pemerintah berjarak, tapi orang-orang Turki enggak. Mereka luruskan aja safnya, rapatkan Oh, safnya, kayak gitu. oke, oke, oke. Oke. Nah, terus ini Tapi perempuan sekarang ini nggak perempuan biasa sholat di masjid nggak? kalau tarwih, iya, Oke. banyak juga yang perempuannya ini sholat di masjid. Hmm. Kalau sholat lima Tapi waktu, banyak, enggak, jarang. Kalau sholat lima waktu jarang sekali ya perempuannya sholat di masjid. Dan terutama anak-anak mudanya. ini berkurang juga nggak kayak kayak di Indonesia kan kayak malam pertama, masjid penuh taruh. Lama Iya, tahun berkurang. jadi sama dengan Oh, oke. punggung kuda juga. Jadi kayak gini. Dan jadi awal-awalnya itu rame banyak, Hmm. tapi lambat laun hari demi hari juga Ah, semakin menurun jamaahnya. Kayak hmm. misalkan di samping asrama saya itu yang awalnya 4 baris 5 baris, lambat laun sekarang menjadi 3 baris, 2 baris setengah. Yang awalnya yang tarwih 20 itu sampai 2 baris, sekarang itu sudah 1 baris kayak gitu. Tapi saya lihat ini yang mulai masuk akhir-akhir Ramadan, mulai Naik lagi. banyak lagi lah jamaahnya, meskipun tidak sebanyak yang di awal. Ya Hmm. gitulah frekuensinya. Dan itu selalu Kayak di ada Indo lah, dan itu selalu ada jamaah perempuan. enggak ada, enggak selalu ada. Iya iya selalu ada, tapi uh, apa ya, Jumlahnya kuantitas berkurang juga. juga kuantitasnya juga masih berkurang. Gitu. Oke. Bahkan Oke. ah di awal itu 1 2 3 Ramadan itu kalau kita keluar Ramadan itu masih sering berpapasan sama Perempuan. perempuan Turki. Hmm. Tapi semakin lama itu tidak ada lagi. Yang berpapasan di pintu tidak ada lagi. Jarang. Itu berarti Jadi pintunya semakin beda berkurang. di masjid itu pintunya beda laki-laki perempuan. Sama. Ada yang beda, ada yang sama. Tergantung masjidnya, desain masjidnya beda-beda. Jadi ada yang sama, ada yang beda. Hmm. Tapi pada intinya perempuan itu biasanya itu di tingkat kedua sholatnya. Oh, oke, lantai ini ya, lantai Nah, berbeda. karena rata-rata di Turki itu masjidnya itu 2 lantai. Bahkan yang sekecil yang kayak musola itu saja itu biasanya 2 lantai. Hmm, Kayak oke, gitu. oke. Azannya sama enggak? Pakai bahasa Arab terus. Bukannya Turki dulu ya? Turki dulu kayaknya pernah pakai bahasa Turki. Sekarang Dulu, gimana? sekarang udah pakai bahasa Arab sejak zaman Adnan Menderes itu Hmm. dia menjadi perdana menteri Turki itu udah dirubah kembali menjadi yang awalnya di zaman Ataturk Hmm. dirubah ke bahasa Turki. Hmm. Akhirnya sejak zaman Adnan Menderes tahun 60-an lah, 67 kayak gitu kalau nggak salah, Hmm. itu dirubah menjadi bahasa Arab. Sampai sekarang masih itu terus. Dan itu boleh keluar azannya, speaker. Boleh, udah pakai speaker. Oke, Iya. oke. Azannya sama, dua, dua, empat, empat, Allahu Azannya, Akbar. azannya sama, yang beda itu ikamatnya. Oh, Karena ikamatnya itu mereka sama dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh, oke. Allah, kayak gitu. Jadi sama dua-dua, sama dengan azan. Oke. Itu yang membedakan. Kalau di kampus ada ini musola apa masjid atau gimana? Masjid, masjid. Hmm. Kalau di fakultas saya itu masjidnya besar sekali. Hmm. Bahkan kalah masjidnya UIN itu, UIN Alauddin. Masjid lama, Oh, masjid masjid lama lama. ya. Kalau masjid Kan ada baru ya. masjid baru. Masjid baru belum tahu tuh. Udah jadi apa belum Soalnya tuh? saya tidak tahu kalau masjid baru. Oh, ada di kampus. Terus Ada. oke. Kalau di masjid kampus ini jamaah perempuan ada juga.
Nggak tahu juga, nggak pernah lihat. Belum pernah lihat ya? Belum pernah lihat. Palingan sholat ini nggak pernah lihat jamaah perempuan. Oke. Tapi mahasiswa perempuan banyak. Banyak sekali. Bahkan lebih banyak kayaknya perempuan daripada laki-laki. Wah. Bahaya ini. Banyak. Pakai kudung Bahaya. tidak ya? Di Turki itu pakai kudung itu jadi simbol muslimah enggak? Ada yang pakai kudung, banyak yang tidak pakai kudung. Tapi muslim. Muslim di Turki itu 99% itu muslim. Oke. Presentasinya itu. Jadi hampir 100% itu muslim. Semuanya muslim. Tapi banyak yang tidak pakai jilbab. Banyak yang pakai tidak jilbab, bahkan banyak yang pakai jilbab merokok. Perempuan. Jadi di Turki itu ada banyak hal yang mungkin di Indonesia kita anggap sesuatu yang tabu, tapi di Turki itu dianggap biasa saja. Contohnya kayak misalnya itu perempuan merokok di tempat-tempat umum itu udah biasa bagi mereka. Bahkan ini yang di depan asrama saya ini kan ini banyak yang kayak kafe-kafe gitu. Jadi kalau kita lewat ya mereka di dalam ngisap-ngisap rokok gitu. Bahkan apa ya di kantin-kantin itu kan ada khusus di kantin kampus itu kan ada khusus tempat merokok. Ya laki-laki perempuan di dalam itu merokok pakai jilbab yang tidak pakai jilbab ya campur semua. Campur laki-laki perempuan juga. Di tempat area rokoknya itu. Oke. Jadi sudah biasalah orang-orang Turki itu merokok di sini, terutama perempuan-perempuannya. Bukan rokok ya, bukan shisha. Rokok yang rokok batang itu, bukan yang tabung. Ya. Yang apa ya namanya? Tidak tahu juga. Bukan. Gitu. Jadi tidak sesuai ekspektasi lah sebelum kita ke sini. Nah, padahal saya mau nyeletuk sedikit nih. Padahal di Indonesia kan banyak yang berkiblat ke Turki tuh akhir-akhir ini. Karena kan di kita itu di media sosial, pokoknya apa yang viral-viral gitu. Itu tuh kayak sesuatu yang dianggap wow kalau seseorang itu bisa menikah dengan wanita luar negeri. Gitu. Saya secara pribadi tuh apa sih yang mau dibanggakan gitu? Itu kan justru memframing kita bahwa kita itu merasa inferior dan merasa bangga kalau bisa menikah dengan wanita luar negeri. Padahal kan apa sih? Betul. Iya kan? Padahal saya nanti di sini baru kayak sadar betapa luar biasanya Indonesia itu. Serius. Betul. Setelah kemarin itu kan di kelas kita bergiliran untuk presentasi terkait dengan kondisi bangsa kita, negara kita seperti apa, kultur kita bagaimana. Nah, setelah perbandingan dari berbagai negara itu, Kyrgyzstan, Rusia, saya rasa yang paling bagus itu Indonesia, dan dari kekayaannya, makanya teman-teman di sini itu selalu bilang kalau memang cari yang kinclong, ya cari orang Turki ya memang banyak orang kinclong. Tapi kalau dari sisi karakter enggak cocok sekali sama orang-orang. Memang kalau ada 1-2, tapi secara umum enggak. Mereka itu watak-wataknya keras rata-rata perempuan Turki. Ini ya, ngotot ya. Iya, kayak gitu. Makanya ya ini bukan kita mau cerita aib ya, tapi ya nggak apa-apa, perbedaan ini kan, perbedaan karakter. Ya, gitu. Kayak maksudnya kota yang saya tempat ini, yang semaju ini, ya kan termasuk Büyükşehir di Turki, itu kota besar lah di Turki. Itu di jalan-jalanan ini, kalau mereka sampai jambak-jambakan, perkelahi, kalau mereka marah ya bodoh amat sama orang-orang, dan itu cewek-ceweknya kayak gitu. Mereka bertengkar, teriak-teriak gini. Makanya kayak di Turki itu biasa kita lewat depan rumah orang juga itu
satu keluarga itu atau suami istri itu bertengkar. Itu Saya kedengaran lempar sampai ini. keluar. Iya, bahkan sampai di, duh, gitulah. Nah itu kayak tapi itu secara umum banyak juga yang ini, yang tidak seperti itu. Oke, oke, oke. Kayak gitu. Aduh, bahaya. Ya, ya tidak Kalau sesuai dengan yang dipikirkan lah sebelumnya. kalau secara fisik, oke lah. Tapi apa sih yang mau dicari kan? Oh iya, Ah, satu yang saya lupa soal Ramadan. Ini ada sidang isbat tidak di sana? Penentuan awal Ramadan itu kayak gimana prosesnya? Enggak, saya enggak tidak seperti di Indo kayak ada sidang isbat yang sekompleks itu. Oke, Ada juga yang tim hisapnya di sini. oke. Tapi ketika mereka udah tentukan ini itu dari Kemenaknya ya udah langsung ikut semua. Jadi Hmm, yang saya bilang tadi di sini lebih seragam. Di Indo itu ya itu juga yang membuat Islam di Indo itu kayak gini kurang bersatu lah. Ya banyak sekali aliran mazhab dan pikiran. Oke, Kalau di sini saking itu saking demokratisnya. sangat demokratis ya gitu. Kalau di sini ya tidak seperti itu. Hmm, Pokoknya ada timnya dan hmm. kalau udah ditetapkan satu Hijriah, satu Ramadan ya Ramadan udah. sama semua. Ya, Nah, oke. Sudah pernah ke ini ke apa sih yang masjid besar itu Hagia Sophia ya? saya belum belum pernah. Itu di Jadi Istanbul ya? uh, Oh, jadi tapi kemarin waktu saya ngobrol dengan Ketua PPI Turki itu, kemarin ada acara ngabuburit itu dan hmm, kebetulan saya jadi moderator hmm. ngobrol terkait dengan Hagia Sophia itu. Jadi saya nanya gimana excitednya umat Muslim di Istanbul untuk sholat di Hagia Sophia Tarwih pertama setelah 800 tahun, 600-800 tahun yang tidak pernah ditempati sholat Tarwih. Tarwih pertamanya ini kan, Hmm, setelah dibuka kembali menjadi masjid. hmm, Katanya sangat luar biasa itu sampai di luar masjid itu hmm, orang-orang membludak untuk sholat di Hagia Sophia. hmm. Tapi tidak tahu ya perkembangannya apakah kayak seperti di Konsisten. masjid-masjid yang di sini semakin hari semakin berkurang kayak Oke, gitu. Tapi awal Ramadannya itu membludak sekali. oke, oke. Kayak gitu. Keren, keren. Di Turki tuh ada banyak sebetulnya. Saya tuh tahu banyak Turki gara-gara setelah nonton YouTube-nya Zawin. Tahu ini nggak Zawin? Oh, Komika, stand up comedian. Dia kan pernah nah, dia ke terakhir kayaknya dia ke luar negeri, dia ke Turki. Dia mau naik gunung di Turki tapi nggak sampai puncak, terus dia jalan-jalan kemana gitu. Sampai ke daerah terpencil yang katanya kayaknya dia orang pertama Indonesia yang ke sana, yang masih pakai bahasa Siulan. Namanya Kushkoy, nama daerahnya tuh. Katanya utara Turki itu. berarti berarti itu kalau kush burung, kalau koi desa berarti desa burung. Pantas berarti. Berarti wajar. Jadi orang-orang di situ itu saya lihat di YouTube ya. Jadi orang di situ tuh masih bisa berbahasa gitu. Jadi misalnya kita datang nih, orang baru kan Hmm. masuk di kampung itu, orang tuh bisa pada siul-siulan gitu. Mungkin mereka cerita gitu kayak, itu siapa tuh yang datang tuh? Siapa tuh? Baru saya Ya kayak gitu. Oh, saya baru tahu itu. Kushka itu, itu artinya. Soalnya saya nonton aja terus saya ingat namanya itu. Coba-coba deh nonton itu. Itu menarik. Terus dia pergi ke tempatnya Nabi Ibrahim, Nabi yang iya. tempat dibakarnya katanya. Nggak tahu sih itu benar atau enggak ya. Hmm. Tapi lumayan banyak tempat ziarah tuh. Saya tuh salah satunya mau ke Turki karena itu banyak tempat ziarah. Terus kata Iya, teman-teman yang lain tuh, ya bilang kalau mau ke Turki terus ziarah tuh, itu waduh itu banyak banget yang bisa diziarah itu di Turki. kalau peninggalan-peninggalan di sini, kalau cuma waktu 1 bulan mau keliling tidak akan habis. Apalagi kalau Wah, mau kayak misalkan di bursa ada
banyak banyak. Untuk yang bisa diziarah ya, mau ke makam Al-Fatih, ke makam apa Usman Ghazi, banyak yang tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh di Turki itu dan ulama-ulama di Turki, termasuk ini di Mevlana. Jadi teman-teman itu kalau haji plus umroh, kalau umroh plus Turki itu biasanya pasti ke ini ke Konya, ke Mevlana. Pasti Istanbul, dua kota, Istanbul sama langsung ke Mevlana ziarah. Luar biasa lah. Dan sekaligus kalau mau ke Konya, usahakan malam minggu, hari Minggu. Soalnya pas malamnya itu biasanya malam minggu itu ada tari sema, yang tari keliling-keliling itu, yang putar-putar. Gitu. Konya berapa? 4 jam ya? 4 jam ya dari Istanbul. Ada Samsudin Tebrizi. Ada kemarin teman itu dari Kairo, Mesir. Dia ke Turki itu niatnya cuma ini mau ziarah ke makam Jalaluddin Rumi, juga mau ziarah ke makamnya Syamsuddin Tabrizi, yang gurunya Rumi. Itu berjauhan? Berjauhan. Beda kota? Sama tapi ya lumayan lah. Maksudnya kabupaten yang sama, provinsi yang sama. Oke. Kalau ini biaya hidup di sana atau akomodasi itu tergolong mahal tidak sih? Rendah, makanya di Turki itu kenapa banyak pelajar Indonesia yang kuliah mandiri, karena biaya hidup di Turki itu lumayan murah. Jadi bahkan biaya kuliah itu terkadang lebih mahal kampus-kampus di Indonesia dibandingkan kampus-kampus negeri yang ada di sini. SPP-nya. Di samping itu biaya SPP-nya. Di samping itu biaya hidup, kebutuhan pokok itu lumayan murah. Apa misalnya? Contoh misalnya kebab deh. Kebab harganya berapa? Kebab itu harganya sekarang 10.000 kalau dikonversi ke rupiah. 10 itu sudah segini, sudah bagaimana panjangnya? Segini. Sudah kenyang kan itu? Makan kenyang. Kebab. Makan kebab itu sudah kenyang. Tapi kalau makan kebab tiap hari juga, itu bosan. 10.000 udah dapat. Kayak misalkan daging di sini, itu 25.000 udah dapat setengah kilo kayak gitu. 1 kilo kayak gitu. Jadi lumayan murah lah. 20.000. Tapi kalau ikan, wah mahal sekali kalau ikan di sini. Tapi kalau daging ayam itu murah. Enak tidak ini kebabnya? Pokoknya olahan dagingnya lah. Enak lah. Mantap. Kalau kebab Turki ya mantap. Iya. Soalnya. Tapi saya sebenarnya tidak tahu perbandingkan kebab Indonesia, soalnya saya belum pernah makan kebab di Indonesia. Saya pertama kali makan kebab itu di Turki. Langsung hasilnya. Saya tidak tahu membandingkan. Tapi kalau katakan enak ya enak. Mantap. Kalau saya perbandingannya tuh kayak gini, kayak makan daging di negara luar gitu sama di Indonesia. Perbandingannya paling burger atau daging kondangan. Oh iya. Ya kan? Makanya itu sebelum ke Qatar ya, saya tuh nggak tahu, pas di Qatar saja itu saya langsung tiba-tiba suka sekali sama daging. Di Indonesia saya nggak suka, saya lebih suka ayam. Tapi pas di Qatar, daging tuh bisa seenak itu. Jadi kalau di Qatar tuh saya suka ini, mirip sama kebab, tapi kebab itu agak tipis ya, shawarma. Jadi shawarma itu lebih padat, tapi kayaknya lebih pakai mahal. Roti atau pakai ini? Pakai roti. Oh iya. Pakai roti. Jadi dibungkus itu kan, roti di dalamnya udah ada daging, sayur dan sebagainya gitu. Ada kentang juga. Shawarma itu di Qatar, satu shawarma itu 6 real. 6 real itu kalau dirupiahkan berarti kurang lebih 24.000. Itu mahal itu. Main mahal. Mahal itu. Jadi kalau kebabnya di Turki itu udah kenyang 10.000, wah itu. Itu apa ya?
kemarin itu waktu awal saya datang itu cuma sekitar 7.000, 6.000, 7.000 udah dapat kebab. Tapi sekarang naik setelah ini ekonomi Turki semakin memburuk, akhirnya naik. Semua sekarang harga-harga termasuk kebab yang awalnya 7.000 menjadi 10.000 kayak gitu. Lira, apa sih mata uangnya lira? Ya. Lira. Lira, oke. Oke, menarik. Ya lumayan lah. Kalau ini apa? Transport atau akomodasi gitu, sewa rumah, kira-kira sewa apartemen atau kosan itu? Sewa rumah sih yang sebenarnya yang agak mahal, tapi kalau teman-teman sendiri itu akan berat. Tapi kalau misalkan 1-2 orang, 1-2-3 orang tinggal sama-sama itu lumayan murah. Bisa sampai 500 per bulan itu bisa. 500.000? Kalau dikonversi ke Indonesia. 500.000 itu udah bisa, udah ada wifi-nya, udah ada gasnya, udah lengkap airnya, semua. Listrik udah di luar dari makanan ya, di luar dari makanan. Jadi 1 juta sampai 1.500.000 per bulan di sini itu untuk biaya hidup itu bisa, terutama di kota saya yang lumayan normal. Ya, lumayan terjangkau berarti. Lumayan terjangkau. Oke. Makanya teman-teman di sini itu banyak yang kuliah mandiri, banyak sekali. Gara-gara ini biaya hidup di Turki itu murah. Lebih murah. Oke. Kalau ini transport, kalau pelajar kan gratis, tapi kalau normal berapa tuh? Kalau normal, beda-beda sebenarnya, beda kota, beda kebijakan. Jadi kalau misalkan di Istanbul itu tidak gratis bagi pelajar, atau di Ankara tidak gratis. Cumannya ada subsidi dari pemerintah. Tapi kalau kita yang tinggal di Konya ini, itu gratis untuk pelajar. Jadi siapapun itu gratis. Tapi kalau yang normal, yang biasa itu sampai 2.500 satu kali tap. Satu kali tap. Itu dekat jadi jauh? Sejauh apa? Dekat jauh sama. Satu kali tap. Wah, kalau murah itu 2.500. Iya, tapi kalau untuk yang pelancong, yang suka jalan ya ini ya habis juga. Harus mengamati rute betul-betul itu. Iya harus. Oh iya, satu lagi, katanya orang Turki sedikit yang bisa bahasa Inggris. Kalau di Istanbul banyak. Istanbul sama Ankara lumayan banyak lah. Tapi kalau di Konya, di kota-kota lain itu sangat sedikit. Sangat, bahkan di awal datang, waktu saya pertama kali datang di Turki, mereka cuma tahunya bahasa Turki, mayoritas seperti itu. Bahasa Inggris, bahasa Arab tidak. Makanya kemarin waktu awal datang, bahkan beli saja itu saya pakai bahasa isyarat. Minggu-minggu pertama, 1 minggu, 2 minggu pertama, aduh, itu sangat sulit sekali. Makanya di awal-awal itu yang pertama saya pelajari itu bagaimana caranya belanja. Nah, di awal bahkan apa ya, untuk saya pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa Arab, tidak tahu. Aduh. Pakai ini Google Translate, Google Translate. Bawa HP, iya. Makanya di sini waktu di awal-awal itu pakai semua bahasa. Akhirnya bahasa isyarat. Pakai bayangkan saja untuk mengisyaratkan apa ya, ukuran. Saya mau beli deterjen dan saya gimana ya cara ini? Saya mau beli 0,5 kilo. Gimana ya mengisyaratkan untuk 0,5 kilo? Jadi kemarin itu sampai pokoknya itulah salah satu tantangan di sini bahasa, karena mayoritas orang-orang Turki itu tidak tahu bahasa internasional, khususnya bahasa Inggris. Bahkan karena memang orang-orang Turki itu nationality-nya itu atau nasionalismenya itu sangat kuat.
Bahkan ada beberapa dosen itu mereka tahu bahasa Inggris, tapi ketika kita ngomong bahasa Inggris ke mereka, mereka jawabnya pakai bahasa Turki. Jadi mereka sangat bangga dengan bahasa mereka. Itu yang salah satu yang menurut saya yang patut untuk kita contoh. Bagaimana bahasa mereka itu, budaya mereka itu sangat dianggap sangat bagus dan lebih baik daripada negara-negara lain. Tapi ini sih kayak itu menarik tuh kayak padahal Turki kan menjadi salah satu destinasi wisata dunia ya, pengunjungnya banyak, tapi masyarakatnya tidak terlalu ini bahasa Inggris ya, dan tetap banyak. Mungkin itu karena pengaruh ini ya, destinasinya sudah terlalu kuat sehingga halangan apapun itu. Betul, betul. Wisata Kecuali religi kalau di Istanbul memang itu banyak. banyak yang tahu, iya. Ya kalau penjual-penjual itu banyak kalau di Istanbul. Jadi, tapi kalau yang kayak tidak terkenal Istanbul itu biasanya jarang yang bisa pakai bahasa Inggris. Oke. Terus ini satu lagi di perkuliahan yang ambil jurusan Islam banyak tidak orang Turki? Banyak orang Turki yang ambil tafsir, hadis, banyak. Mereka ini orang Turki ini juga kalau kayak orang-orang Arab kan kebanyakan yang ambil jurusan agama itu mereka yang sudah hafiz, udah 30 juz gitu. Populer tidak Tidak. menjadi hafiz di Turki itu? Di Turki itu ada namanya Sulaimania. Jadi kayak semacam pesantren juga. Oke. Oh, ada cabangnya tuh kayaknya di Indonesia tuh, Sulaimania. Sekolah Sulaimania itu. Nah, itu kayak semacam pondok pesantren yang khusus pada hafalan. Tahfiz, terutama tahfiznya. Banyak belajar juga Islam, belajar bahasa Arab, tapi lebih kental tahfiznya. Nah, bagi orang-orang Turki itu, kalau hafiz itu sangat dimuliakan, sangat dianggap sekali lah. Ini. Meskipun pada realitasnya orang-orang Turki, anak-anak mudanya ya banyak yang tidak ini, yang tidak tahu ya, bahkan tidak tahu mungkin mereka mengaji. Tapi yang ikut-ikut ilahiyat itu ya ini ya tahulah mengaji. Tapi kalau dibilang hafiz ya tidak juga. Tapi itu ada sekolah-sekolah Quran kayak di kita kan di Indonesia kayak ada TKTPA di masjid, itu ada kayak Rodatul Atfal lah apa. Ada juga. Di Saya tidak masjid-masjid. tahu namanya di sini, di masjid sini ada. Oh, Di di masjid-masjid masjid ada sini gitu. ada kayak semacam tempat-tempat ini. Nah, ini yang menariknya di Turki ya, Kak. Memang masjid mereka itu sengaja didesain untuk ada beberapa masjid itu yang memang sengaja didesain untuk tempat bermain anak. Jadi karena mereka menganggap apa ya, Al-Fatih pernah mengatakan, khawatirlah kalian kalau kalian sudah tidak mendengar suara anak-anak di masjid kalian. Nah, ini yang menjadi kayak semacam pegangan mereka, makanya mereka itu mendesain sedemikian rupa biar anak-anak tertarik ke masjid. Makanya bahkan yang masjid yang dekat tempat belajar bahasa Turki saya itu sampai sore mereka anak-anak di sana itu yang samping-samping masjid itu belajar, main bola, pokoknya bermainlah di sana. Sampai ada kayak gazebo bacanya. Nah, itu yang saya lihat di Turki itu sangat luar biasa. Jadi memang fasilitas untuk membiasakan anak-anak itu ke masjid itu sangat luar biasa. Oh, itu udah azan tuh. Iya. Kalau kayak di Ankara, ada masjid di Ankara itu betul-betul ada fasilitas anak untuk bermain. Itu kayak semacam kayak taman yang biasa itu. Mantap lah di sini kalau untuk aspek itu. Nyering juga ya. Dekat berarti masjidnya itu. Itu ke masjid berapa menit tuh jalan kaki? 5. Saya ke masjid jalan kaki paling 3 menit. Oh, dekat sekali. Lumayan dekat lah. Oke. Kayaknya udah lebih 30 menit juga ini. Kita cerita tentang bagaimana menjadi muslim dan bagaimana muslim di ini ya, Turki.
Ada banyak hal yang menarik. Dan satu hal mungkin ya, sekira Sul juga rasakan, dan itu juga yang saya rasakan, bahwa ketika keluar dari wilayah kita itu kita akan secara otomatis wawasannya bertambah, menjadi lebih toleran melihat perbedaan. Betul. Karena kita pernah memiliki pengalaman di tempat, di situasi di mana kebiasaan kita itu minoritas gitu kan. Jadi kita menjadi lebih lebih toleran. Ya, pantas sih kalau kayak candaannya orang-orang yang tidak toleran tuh mainnya kurang jauh. Aduh. Oke, baiklah. Sekali lagi terima kasih banyak Sul atas sharingnya untuk kita semua di sini, untuk teman-teman yang menyaksikan ataupun yang mendengarkan perbincangan kita hari ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa ambil. Tentu ada beberapa hal yang disesuaikan dengan kita, budaya kita. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita adopsi, dan pada intinya ya apa yang lebih maslahat ya untuk masing-masing kita. Dan satu hal yang perlu kita buat disclaimer bersama Zul, bahwa apapun yang kita sampaikan di sini itu adalah pendapat pribadi ya. Jadi kalau ada sesuatu yang itu sama sekali tidak mengklaim Indonesia atau mengklaim Turkinya, tapi itu berdasarkan pandangan subjektif kita, apa yang kita lihat. Bisa jadi sebetulnya ada praktek yang lain atau ada pengalaman yang lain, ada teori yang berbeda, dan yang bisa saja kita tidak tahu. Itu keterbatasan kita tentu saja. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Apa lagi bahasa Turkinya? Teşekküren. Teşekkür ederim. Nah, teşekkür, yes. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin itu good luck. Saya baru ingat tuh apa ya. Good luck. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ederin. NG. Ederin. M. Oh, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Saya kemarin itu di awal waktu masuk kursus yang saya tahu cuma merhaba. Jadi apalagi hoja saya yang guru saya itu dia tidak tahu bahasa Inggris, makanya stres saya di awal-awal itu untuk ini. Tapi cepat itu. Tapi cepat belajarnya karena tidak ada alternatif lain. Ya itu, makanya kayak kondisi memaksa itu akhirnya ini. Tapi untungnya juga kemarin karena beberapa teman itu bisa bahasa Inggris kan. Jadi kalau ada yang saya tidak mengerti itu dijelaskan pakai bahasa Inggris. Oke, sip. Sekali lagi masih banyak Sul atas kesempatannya, dan sukses studinya di sana, sehat-sehat, dan selamat berpuasa ya. Baru duhur di sana, di sini sudah ngebuburit, sudah hampir buka. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman semua, sampai jumpa. Terima kasih banyak sudah mendengarkan atau menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.